Trump memberikan kekalahan telak kepada jaringan perdagangan narkoba internasional setelah operasi gabungan antara Brasil, Amerika Serikat, dan Bolivia mengungkapkan sebuah muatan mencurigakan yang bisa tercatat dalam sejarah sebagai penyitaan kokain terbesar yang pernah terjadi di wilayah Brasil. Direktorat Jenderal Pajak menahan 8 truk yang membawa sekitar 260 ton kayu di Corumbá, Mato Grosso do Sul, dan Cáceres, Mato Grosso di perbatasan dengan Bolivia. Analisis awal menunjukkan hasil positif untuk kokain, dan perkiraan menunjukkan bahwa jumlah narkoba tersebut bisa berkisar antara 20 hingga 50 ton yang disembunyikan di dalam struktur kayu. Tindakan ini dilakukan setelah adanya informasi intelijen yang dibagikan dan menunjukkan bahwa ketika tekanan internasional benar-benar diterapkan terhadap kejahatan terorganisir, roda perdagangan narkoba mulai terganggu. Pemerintahan Trump sebelumnya sudah menempatkan faksi-faksi Brasil seperti PCC dan Komando Vermelho di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memperlakukan kelompok-kelompok ini sebagai ancaman internasional. Dan sekarang kerjasama dengan Amerika Serikat muncul sebagai pusat dari serangan nyata terhadap perdagangan narkoba. Pertanyaan yang tersisa sangat sederhana. Apalagi yang telah melewati perbatasan tanpa terdeteksi? Mengapa jaringan ini baru mulai runtuh sekarang? Dan bagaimana para pelaku perdagangan narkoba akan bereaksi setelah kehilangan muatan yang begitu berharga? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Operasi Timber Shield diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 21 Juni 2026, setelah pihak berwenang menemukan indikasi bahwa muatan kayu sedang digunakan untuk mengangkut kokain dalam skala besar. Kecurigaan itu tidak muncul dari pemeriksaan biasa. Kecurigaan itu muncul dari kerjasama internasional dengan partisipasi Amerika Serikat, Bea Cukai Nasional Bolivia, dan pasukan pengawasan serta keamanan Brazil. Pergerakan mencurigakan terdeteksi pada 19 Juni 2026 dan truk-truk tersebut ditahan 2 hari kemudian di titik-titik strategis perbatasan. Muatan tersebut didistribusikan ke 8 truk. 4 diantaranya berada di bawah pengawasan di Corumbá dengan sekitar 130 ton kayu. 4 truk lainnya ditahan di Cáceres, juga dengan sekitar 130 ton. Totalnya mencapai sekitar 260 ton material. Menurut Bea Cukai, pemeriksaan awal menunjukkan hasil positif untuk kokain. Analisis teknis dari Kepolisian Federal masih berlangsung untuk memastikan volume akhir narkoba tersebut. Namun, perkiraan antara 20 hingga 50 ton sudah menempatkan operasi ini pada tingkat bersejarah. Cara narkoba itu disembunyikan menunjukkan seberapa beraninya jaringan kriminal tersebut. Bea Cukai Brasil menyampaikan bahwa kerjasama antara Brasil, Amerika Serikat, dan Bolivia sangat menentukan dalam mengidentifikasi skema tersebut. Jaringan narkoba kehilangan muatan yang sangat besar dalam sebuah operasi yang lahir dari integrasi internasional. Pada saat yang sama, ketika Washington memperkeras retorika terhadap faksi-faksi Brasil dan mulai memperlakukan kelompok-kelompok ini sebagai ancaman di luar perbatasan Brasil. Disinilah kekalahan itu tidak lagi sekedar urusan kepolisian, tapi juga menjadi urusan politik. Muatan yang diperkirakan antara 20 hingga 50 ton kokain mewakili kerugian bernilai miliaran bagi jaringan internasional. Ini juga menunjukkan bagaimana faksi-faksi menggunakan jalur kayu, perbatasan darat, transportasi darat, dan perdagangan formal untuk mencoba menyembunyikan narkoba. Kejahatan terorganisir tidak hanya bergantung pada pria bersenjata di komunitas. Kejahatan ini bergantung pada perusahaan, dokumen, muatan, rekening bank, dan operator yang mencuci uang untuk menjaga mesin tetap berjalan. Roda penggerak ini juga muncul dalam operasi Red Fox yang dilancarkan oleh Polisi Federal dan Kejaksaan Agung Federal antara 20 dan 21 Juni 2026. Aksi ini menargetkan struktur keuangan dan logistik transnasional yang terkait dengan Komando Vermelho. 4 surat perintah penahanan sementara telah dilaksanakan. 2 tersangka berada di Suriname, ditahan oleh otoritas setempat, dideportasi ke Brasil, dan ditangkap di Belém, Pará. Target lainnya ditangkap di Rio de Janeiro dan di Tabatinga, Amazonas, wilayah sensitif karena dekat dengan perbatasan Kolombia dan Peru. Salah satu tahanan di Suriname disebut sebagai pemasok dan operator keuangan yang terkait dengan pembelian senjata untuk Komando Vermelho. Menurut penyelidikan, dia diduga telah mengalirkan lebih dari 150 juta riel.
Polisi federal juga menangkap seorang wanita yang disebut sebagai operator logistik dan keuangan dalam skema tersebut. Diduga kelompok tersebut menggunakan perusahaan fiktif, nomini, setoran terpecah, transfer melalui PICs, dan rekening perantara untuk menyembunyikan asal uang dan membayar pemasok dalam dan luar negeri. Pengadilan federal telah mengizinkan pemblokiran, penyitaan, dan pembekuan aset, hak, serta nilai hingga batas hampir 500 juta real. Langkah ini menargetkan keuangan kelompok tersebut. Tidak ada gunanya hanya menangkap bagian operasional jika uangnya masih terus beredar. Pemblokiran ini berusaha memutus kemampuan ekonomi kelompok tersebut, mencegah agar aset tidak disembunyikan, dan menghentikan pendanaan senjata, narkoba, serta logistik internasional. Pesan politiknya sangat kuat karena operasi ini tepat menyasar titik yang sering dihindari banyak pemerintah. Faksi bukan hanya masalah jalanan, tapi juga kekuatan finansial. Kejahatan muncul sebagai perdagangan narkoba, tapi bergerak seperti perusahaan ilegal, menggunakan kedok, transportasi, rekening bank, perdagangan, perbatasan, dan pengaruh. Ketika penyelidikan sampai pada uang, narasinya berubah. Penjahat tidak lagi hanya muncul sebagai pria bersenjata, tapi mulai terlihat sebagai operator dari jaringan bisnis kotor. Masuknya Suriname dalam kasus ini menunjukkan bahwa Komando Vermelho tidak beroperasi hanya di Rio de Janeiro. Faksi tersebut mencari jalur di Amazon, koneksi di luar Brasil, dan koridor internasional untuk menjaga pasokan senjata dan narkoba. Fakta bahwa para tersangka ditemukan di luar wilayah Brasil menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan memerlukan kerjasama dengan negara lain. Tanpa pertukaran intelijen, tanpa aksi bersama, dan tanpa tekanan finansial, faksi tersebut melintasi perbatasan, sementara negara hanya bisa mengejar ketertinggalan. Pengetatan sikap Amerika Serikat terhadap PCC dan Komando Vermelho menjadi latar belakang dari momen baru ini. Ketika Washington mengklasifikasikan faksi-faksi Brasil sebagai ancaman internasional, bank, perusahaan, operator keuangan, dan perantara mulai merasakan risiko yang lebih besar. Narasi kedaulatan yang digunakan oleh beberapa pihak di pemerintahan Lula tidak menghapus fakta utama. Perdagangan narkoba Brasil telah menjadi internasional. Dan memerangi ekspansi ini membutuhkan instrumen internasional. Berpura-pura bahwa ini hanya masalah internal hanya menguntungkan mereka yang mendapat untung dari kejahatan. Di lingkungan inilah kerjasama antara Amerika Serikat, Brasil, dan Bolivia menjadi semakin penting. Operasi Timber Shield tidak dipresentasikan sebagai aksi yang berdiri sendiri oleh satu tim di sebuah jalan. Receita Federal Brasil, Kepolisian Federal, Angkatan Darat Brasil, kelompok perbatasan, dan tim forensik teknis ikut serta dalam operasi untuk menjaga muatan, memastikan zat tersebut, dan menjaga rantai penguasaan barang bukti. Narkoba tersebut masih akan menjalani analisis akhir, namun kecurigaan ini sudah mengungkap jalur yang berbahaya. Berita juga menyoroti poin lain yang membebani Brasilia. Sementara kejahatan terorganisir menghadapi serangan finansial dan internasional, Alexandre de Moraes menghadapi tekanan hukum di Amerika Serikat dalam gugatan yang diajukan oleh Trump Media dan Rumble. Perusahaan-perusahaan tersebut meminta agar Moraes diadili secara first take di pengadilan Amerika, dengan alasan bahwa dia tidak memberikan jawaban dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam proses yang berkaitan dengan perintah terhadap profil dan konten warga Brazil yang berbasis di Amerika Serikat, termasuk Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino menyindir situasi tersebut dan mempertanyakan mengapa Moraes tidak mempekerjakan istrinya sendiri untuk membelanya dalam proses hukum itu. Pernyataan tersebut bernada politis dan menyindir citra kekuatan sang menteri. Bagi para pengkritik Moraes, kasus ini menunjukkan bahwa perintah pengadilan Brazil ketika mencoba menjangkau warga negara, platform, dan ekspresi di wilayah Amerika menghadapi hambatan keras di pengadilan Amerika Serikat. Perselisihan ini tidak lagi sekedar masalah hukum, tetapi telah memasuki ranah kebebasan berekspresi, kedaulatan, dan batas-batas keputusan nasional di luar Brasil. Trump Media dan Rumble menuduh Moraes melakukan sensor ekstrateritorial dan berupaya agar perintah pemblokiran dianggap tidak berlaku di Amerika Serikat. Gerakan ini menarik karena terjadi di arena yang sama, di mana pemerintahan Trump memperkuat tekanan terhadap faksi-faksi dan jaringan transnasional. Di satu sisi, Washington memperketat tindakan terhadap para penjahat yang menggunakan uang, narkoba, dan perbatasan.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Amerika menghadapi keputusan-keputusan Brazil yang menurut mereka melanggar jaminan konstitusional di Amerika Serikat. Kasus Deolane Bezerra menjadi berita karena tindakan OABSP yang mengajukan permohonan habeas corpus untuk mencoba memindahkannya ke ruang tahanan khusus atau memberikan tahanan rumah. Deolane sedang ditahan secara preventif dalam penyelidikan yang mengusut dugaan skema pencucian uang yang terkait dengan PCC. Superior Tribunal de Justiça sudah menolak pada 9 Juni 2026 permohonan pembebasan yang diajukan oleh pihak pembela, sehingga penahanan preventif dalam operasi Wernix tetap diberlakukan. Penyelidikan terus menyoroti dugaan pencucian uang yang terkait dengan PCC, dan inilah titik yang menghubungkan kasus ini dengan gambaran yang lebih besar. Faksi-faksi tidak hanya bergantung pada senjata dan narkoba. Mereka membutuhkan pencucian uang, perusahaan, operator, dan jalur hukum yang tampak sah untuk membuat uang itu berputar. Brasil sampai pada saat ini dengan 3 front yang terbuka secara bersamaan. Di perbatasan dengan Bolivia, sebuah muatan kayu bisa menyembunyikan penyitaan kokain terbesar dalam sejarah nasional. Di Suriname, polisi federal menangkap tersangka yang terkait dengan pendanaan senjata dan narkoba untuk Komando Vermelho. Di Sao Paulo, kasus Deolane terus memicu diskusi tentang pencucian uang yang terkait dengan PCC. Setiap fakta memiliki penyelidikannya sendiri, tetapi semuanya mengungkapkan penyakit yang sama. Kejahatan terorganisir telah menjadi jaringan internasional dengan uang, logistik, dan perlindungan. Perbedaannya sekarang adalah tekanannya tidak lagi hanya berupa wacana, tapi sudah sampai ke kantong. Muatan kayu itu telah ditahan. Pemeriksaan forensik menemukan indikasi adanya kokain. Pengadilan mengizinkan pemblokiran hampir 500 juta rial terhadap struktur yang terkait dengan Komando Vermelho. Para tersangka ditangkap di luar Brazil dan dibawa kembali. Kerjasama dengan Amerika Serikat dan Bolivia membantu mengungkap skema yang bisa melintasi perbatasan dan sampai ke pelabuhan tanpa menarik perhatian. Sekarang, polisi federal mengambil alih penyelidikan kriminal atas muatan tersebut, mengonfirmasi jumlah akhir narkoba, dan memperdalam pencarian terhadap siapa yang mendanai, mengangkut, menerima, dan melindungi pengiriman ini. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.